Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Devi Rahmawati, NIM 2019 310435. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan laporan keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Laporan keuangan SKPD terdiri dari yang pertama, laporan realisasi anggaran. LRA menyajikan informasi tentang anggaran SKPD yang terdiri dari pendapatan dan belanja dan realisasi atas anggaran tersebut. Informasi ini dapat dianalisis dengan melihat selisih antara anggaran dan realisasinya, rasio-rasio antar rekening. Yang kedua yaitu neraca, memberikan informasi mengenai kondisi atau posisi keuangan pada tanggal tertentu atau akhir tahun anggaran. Info tentang kekayaan SKPD dan sumber-sumbernya tersaji dalam laporan keuangan ini. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi mengenai berbagai hal yang tidak terbaca dari LRA dan neraca. Berbeda dengan fungsi buku besar pembantu, catatan atas laporan keuangan tidak hanya merinci lebih jauh rekening-rekening dalam laporan keuangan tersebut, tapi juga menjelaskan berbagai kebijakan, pendekatan, metode, dan dasar penentuan dan penyajian angka-angka LRA dan neraca. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Andrea Catiti Handayani dengan NIM 2019 310438. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Yang pertama ada jurnal, kedua posting ke buku besar, yang ketiga adalah neraca saldo, yang keempat jurnal penyesuaian, dan yang terakhir neraca saldo setelah disesuaikan. Jurnal sendiri terdiri dari jurnal laporan operasional dan neraca, jurnal anggaran, dan jurnal laporan realisasi anggaran. Jurnal sendiri merupakan catatan kronologis dari sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Adapun jurnal dalam SKPD terdiri dari jurnal laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan operasional, dan beban. Jurnal laporan operasional dan neraca akan menghasilkan laporan operasional dan neraca. Jurnal anggaran. Jurnal anggaran adalah langkah opsional. Pemda dapat menetapkan kebijakan akuntansi untuk mencatat transaksi penetapan anggaran atau tidak melakukannya. Selanjutnya, jurnal laporan realisasi anggaran merupakan jurnal berbasis kas yang digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran atas pendapatan, laporan realisasi anggaran, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Yang kedua ada posting ke buku besar, yaitu adalah proses klasifikasi transaksi dari jurnal buku besar dikenal dengan istilah posting. Buku besar adalah kumpulan catatan transaksi per akun. Setiap akun memiliki satu buku besar masing-masing sehingga jumlah buku besar yang dimiliki sebuah entitas sama banyaknya dengan jumlah akun yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu neraca saldo. Setelah selesai melakukan proses klasifikasi transaksi ke dalam buku besar, tahap selanjutnya adalah menyusun neraca saldo. Neraca saldo merupakan ikhtisar buku besar PPK, SKPD, dan PPK/PPKD melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi neraca saldo. Yang keempat, jurnal penyesuaian, yaitu dibuat di akhir periode akuntansi agar pendapatan dapat dicatat pada saat dihasilkan dan beban diakui pada saat terjadinya. Jurnal penyesuaian dibutuhkan untuk memastikan terapkannya prinsip-prinsip pengakuan pendapatan. Jurnal penyesuaian memungkinkan pelaporan aset, kewajiban,
dan ekuitas yang tepat di neraca, serta jumlah surplus atau defisit yang tepat di laporan operasional untuk periode berjalan. Yang kelima yaitu neraca saldo setelah disesuaikan, yaitu semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting. Neraca saldo setelah penyesuaian atau adjust trial balance disusun berdasarkan akun-akun buku besar. Tujuan dari neraca saldo setelah penyesuaian adalah membuktikan kesamaan saldo total debit dan saldo total kredit di buku besar setelah seluruh jumlah penyesuaian dibuat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pertama, yaitu mampu menyusun laporan realisasi anggaran SKPD. Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan belanja, transfer, surplus atau defisit, pembiayaan, dan sisa lebih kurang atau pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Samah, NIM saya 2019-310441. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mampu membuat jurnal penutupan pelaksanaan anggaran SKPD. Yang memiliki arti merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang akan disusun pada akhir periode pembukuan. Bagian dari laporan keuangan ini itu biasanya digunakan untuk menutup akun nominal untuk menyiapkan neraca akhir periode. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mampu menyusun laporan operasional SKPD, yaitu yang memiliki arti merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma dengan NIM 2019-310442. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang transaksi jurnal dan laporan keuangan SKPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mampu membuat jurnal penutup di finansial SKPD. Jurnal keuangan merupakan tahap pencatatan yang penting dalam siklus akuntansi. Setiap perusahaan memiliki siklus akuntansi yang berbeda. Jurnal keuangan merupakan bagian penting dari dokumen perusahaan. Jurnal keuangan ini juga akan membantu pemilik usaha melihat kondisi dari perusahaan selama satu siklus periode akuntansi. Seperti contoh gambar laporan perubahan ekuitas di bawah ini. Selanjutnya yaitu mampu menyusun neraca SKPD. Menu ini digunakan untuk menampilkan neraca. Neraca ini juga akan dihasilkan setelah kita melakukan input jurnal. Seperti contoh di bawah ini yaitu SKPD Sejahtera, neraca per 31 Desember 2015. Di situ ada aset. Aset itu terdiri dari aset lancar dan aset tetap, dan juga ada kewajiban dan juga ada liabilitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.